Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kalau pada sore hari ini kita bisa beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh setia kepada kita, sungguh baik buat kita. Dialah yang menyelidiki hati kita. Oleh sebab itu kita mau katakan, Tuhan selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak
Bapak, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari begitu nyata dan sempurna. Bapak, bila sore hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu, biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami ibu-ibu PWK di tempat ini Tuhan, yang mengikuti secara online. Tuhan, kami percaya bahwa ada urapan, ada kuasa, ada mujizat yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan, dan Kau memberkati setiap pelayan-Mu, baik pemusik, pemuji maupun hamba Tuhan yang sudah Kau persiapkan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang memakainya, dan kami percaya Tuhan ada berkat yang luar biasa yang boleh kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa Allah kita. Dia adalah Allah yang baik dan teramat baik kepada kita, dan Dia Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, selalu limpah bagi kami semua.
Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mengurapi hamba-Mu, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada persekutuan wanita sore ini kita akan merenungkan mengenai kasih Allah. Dan tema minggu ini adalah yakin terhadap kasih Allah. Ibu-ibu, mungkin kita pernah bertanya, apakah Allah itu mengasihi saya? Dan mungkin kita juga pernah bertanya bagaimana Allah itu mengasihi saya. Nah, pertanyaan ini telah seringkali ditanyakan oleh tak terhitung banyak orang di dalam dunia ini. Dan jawabannya yang ada di dalam Alkitab yang diberikan oleh firman Tuhan untuk pertanyaan ini adalah bahwa Allah itu bukan hanya mengasihi kita, tetapi Ia pun mengasihi kita lebih dari siapapun orang atau siapa sahabat saudara yang pernah mengasihi kita. Kasih Allah lebih daripada mereka. Dan mari kita akan melihatnya di dalam firman Allah, bahwa di dalam Alkitab itu dinyatakan mengenai hal penting berkaitan hubungan kita dengan Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan hal penting yang pertama adalah bahwa Allah itu mengasihi kita. Mendasari firman Tuhan, kita akan baca di dalam Injil, maksud saya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dinyatakan oleh firman Tuhan, kalau begitu banyak pertanyaan, apakah Allah itu mengasihi saya? Kok keadaan saya begini? Tetapi Alkitab sore hari ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu sudah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu apabila kasih itu tulus, kasih itu jujur, itu akan selalu diwujudkan di dalam tindakan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 ini sudah dikatakan kepada kita, sudah dinyatakan kepada kita, Allah itu mengasihi kita. Allah itu mengasihi ibu-ibu semua. Allah itu mengasihi saya dan saudara. Ibu-ibu, dan kasih Allah ini sungguh-sungguh kasih yang tulus. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak ada batasnya. Dan kasih Allah itu tidak hanya sekedar ucapan. Seperti kita ngomong, ih aku sayang kamu, aku mengasihi kamu. Tapi tidak ada tindakan. Beda dengan kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu diwujudkan di dalam tindakan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa kasih itu dinyatakan dengan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini sungguh luar biasa bahwa Allah menyatakan kasih-Nya itu dengan mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia sehingga kita dapat hidup olehnya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anaknya. Allah mewujudkan kasih-Nya dalam tindakan memberikan anaknya
yang tunggal. Sungguh ini luar biasa. Kalau kita mau meneladani Allah, memiliki kasih yang tulus, memiliki kasih yang jujur, maka kita sebagai orang-orang percaya juga akan mengikuti apa yang Allah lakukan, memberikan sesuatu. Allah telah memberikan yang berharga, Allah telah memberikan anaknya. Kalau kita mengasihi Allah, kita membalas cinta kasih Allah, mari kita juga mau mewujudkan kasih kita itu melalui tindakan, yaitu memberikan yang ada pada kita. Tuhan tidak menuntut lebih dari kehidupan kita, tetapi Tuhan mau kita memberikan hati kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Allah sudah sedemikian besar mengasihi kita, maka mari kita respon akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan apa? Kita yakin dulu terhadap kasih Allah. Karena seringkali kita enggak yakin Tuhan itu mengasihi kita atau enggak. Mengapa kehidupan kita sulit? Mengapa keadaan tidak semakin membaik? Kadang-kadang kita bandingkan kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan tegas, Allah itu mengasihi kita dengan apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Ibu-ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Allah melihat keberadaan kita butuh pertolongan, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal itu. Allah mengasihi kita sedemikian rupa, kasihnya itu besar, dan kasih itu ditunjukkan bukan ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan kita mengasihi Tuhan, tidak. Tetapi kasih Tuhan itu dinyatakan, diberikan ketika kita ini masih berdosa, ketika kita ini masih tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita ini tidak taat kepada Tuhan. Justru Tuhan merangkul kita, mengasihi kita sedemikian rupa, dan kasihnya itu tidak sembarangan, kasihnya kasih yang besar. Dengan dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan, betapa banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita lakukan, yang mungkin itu menjijikkan di mata Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, bukankah Tuhan meraih kita? Tuhan menyelamatkan kita. Ini satu hal yang perlu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa kasih-Mu itu lebih dari apapun, lebih dari siapapun orang yang pernah mengasihi aku. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah poin penting yang firman Tuhan katakan kepada kita. Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menyakiti hati Tuhan, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kasih Allah itu menghampiri kita. Ibu-ibu, ini hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang harus kita yakini, Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang berikutnya, hal penting yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab, dikatakan bahwa Allah itu dengan kasih-Nya itu menjadikan kita anak-anaknya. Kita dijadikan anak-anaknya. Ibu-ibu, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua, dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ibu-ibu, firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah
anak-anak Allah. Dari keadaan kita dulu yang memberontak, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam dosa, Allah begitu mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya, dia memberikan anaknya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Sehingga sekarang kita ini layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi miliknya Allah. Kita adalah anak-anaknya. Betapa ini menyenangkan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita seorang anak, pasti orang tua kita akan membela kita sedemikian rupa. Waktu saya kecil, saya pernah diolok-olok. Saya sering dihina oleh orang-orang di sekeliling, ya. Dibilang hitam, dibilang pendek, dibilang centil dan lain sebagainya. Dan siapa yang paling marah ketika saya dibilang demikian oleh orang-orang atau teman-teman di sekitar saya? Saya nggak marah gitu ya, saya cuek aja karena waktu itu saya suka main, tomboy, suka pokoknya bermain seperti anak biasa yang lainnya maksudnya. Nah, tapi ketika ada hinaan, ada olokan kepada saya, yang marah itu orang tua saya. Waktu saya kecil, gigi saya itu agak maju begitu ya. Nah, waktu itu saya dipanggil sama orang-orang, dibilang tonggos gitu ya, giginya maju. Saya cuek aja begitu ya. Yang marah adalah ibu saya. Langsung saya dibawa ke dokter gigi. Waktu itu saya masih zaman-zaman dulu belum musim kawat, saya sudah dikawat ibu-ibu ya. Umur 17 tahun saya sudah dipasang kawat gigi oleh ibu saya. Karena apa? Orang-orang mengejek, ibu saya enggak terima. Nah, ini enaknya jadi anak. Kita dibela sedemikian rupa oleh orang tua kita. Nah, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, maka Allah membela kita sedemikian rupa. Begitu luar biasa pembelaan Allah terhadap kehidupan kita. Jangan pernah khawatir dengan apapun, karena Allah itu menyayangi kita sedemikian rupa, bahkan Dia mati-matian membela kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali kita punya Allah yang membentengi kehidupan kita, menolong kita, membela kita, karena kita ini adalah anak-anaknya. Kemudian sebagai anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang tua? Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, apa yang dilakukan Allah terhadap anak-anaknya? Salah satu firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu mengasihi kita dengan melatih kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ibu-ibu, seringkali kita bertanya kan seperti tadi, Allah itu mengasihi kita atau enggak? Allah itu mengasihi saya atau tidak? Harus dipastikan, diyakinkan dalam diri kita, iya, Allah itu mengasihi kita. Kok hidup saya mengalami kesulitan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, disitulah sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Kita bisa bayangkan kalau kita punya anak, dari kecil anak itu kita manjakan sedemikian rupa, sampai besar, apa yang terjadi? Anak itu tidak akan kuat, anak itu tidak akan tahan ketika menghadapi tantangan kehidupan. Tetapi kita dilatih sedemikian rupa. Waktu kecil mungkin kita gendong anak-anak kita. Kemudian setelah mulai besar, mungkin sekitar 9 bulan, anak itu kita tuntun. Tapi kadang-kadang kita lepaskan anak itu, dan anak itu terjatuh. Tetapi itu adalah cara kita melatih dia supaya dia bisa berjalan sendiri. Demikian juga dengan Allah kepada kita. Allah kadang-kadang melepaskan kita
untuk kita mengalami sesuatu, dalam arti Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dan itu mungkin membuat kita sakit. Tetapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan melatih kita. Di Ibrani 12 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Hajaran itu mungkin bukan kita inginkan, enggak pernah kita menginginkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang kita butuhkan. Latihan dari Tuhan yang mungkin berat dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menginginkan hal itu. Tetapi justru itu yang kita butuhkan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita sangat memperdulikan kehidupan kita. Dan Allah kita itu melatih kita, mungkin firman Tuhan katakan menghajar kita. Bahkan kalau di dalam Amsal itu ya, kita menunjukkan kasih itu bukan hanya dengan disayang-sayang, dibelai-belai, tetapi dengan rotan. Ya, firman Tuhan katakan, didiklah anakmu ya dengan rotan. Supaya apa? Supaya dia bisa tahan menghadapi kehidupan dunia yang keras ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sedang mengalami pergumulan hidup, kita mengalami persoalan, kita sedang menderita sakit, kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, pahamilah bahwa disitulah Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ibu-ibu, tetapi jangan khawatir, sekalipun Allah mungkin membawa kita dalam keadaan yang demikian, tetapi di dalam Alkitab juga dinyatakan mengenai kasih Allah itu, bahwa kasih Allah atau Allah itu mengasihi kita, begitu ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini poin keempat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 39, di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat ya, pemerintah-pemerintah yang sekarang atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah itu sangat mengasihi kita. Tidak ada apapun, baik kuasa-kuasa atau pemerintah-pemerintah, itu maksudnya pemerintah-pemerintah di udara atau apapun begitu ya, yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Apapun keadaan kita tidak terpisah dari Tuhan. Sakit penyakit tidak bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Kesulitan kehidupan ini tidak bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak lagi mempertanyakan Allah itu mengasihi saya atau tidak. Jawaban firman Tuhan sudah jelas dan tegas. Allah itu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu diwujudkan, dinyatakan melalui tindakan yang nyata, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kemudian Allah menjadikan kita ini anak-anaknya, dibelanya sedemikian rupa. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita. Seperti Ayub mengalami kasih Tuhan. Ketika iblis meminta kepada Tuhan untuk menjamah, maksudnya mengganggu kehidupan Ayub, Tuhan katakan, semua boleh kau ambil, tetapi jangan engkau sentuh Ayub, kata Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Apapun bisa menyerang kita, tetapi kita sendiri ada dalam perlindungan Tuhan,
ada dalam pembelaan Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, itu cara Tuhan melatih kita, anak-anak yang dikasihinya ini, untuk kuat dan bisa menjadi pemenang. Dan apapun yang menyerang kita, tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Ibu-ibu, akhirnya mari kita melihat bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada apapun, siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah. Dengan kata lain, tidak ada apapun yang dapat membuat Allah itu berhenti mengasihi kita. Kasih-Nya tak terbatas, kasih-Nya tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini yang meyakinkan kami bahwa kami sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melatih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan terima kasih Tuhan, karena kami tidak terpisahkan dari kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kaum wanita, memberkati setiap ibu-ibu, mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit, tetapi disitulah Tuhan, Engkau melatih kami, dan Engkau terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, dan dimanapun kami ditempatkan, biarlah nama Tuhan itu boleh ditinggikan dan dimasyurkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan, untuk pertolongan, bahkan berkat-Mu sepanjang ibadah kami sore hari ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk menjalani kehidupan kami karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, dan apapun yang menjadi kegiatan kami, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.